Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok Rajers ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Project Charter. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alia Nur Amita sebagai moderator, dan di sini ada rekan-rekan saya, ada Razan Khairan, Rizky Haris Sidik Gunawan Lubis, Surya Fajar Ibnu, dan Jonathan Lase. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagian pertama. Baik, untuk sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Berikut adalah dokumen Project Charter yang kami dapat dari internet. Nama dari proyeknya ialah Sistem Informasi Karyawan Studi Kasus Stikom Surabaya, diselenggarakan atau dikerjakan pada tanggal 25 Oktober 2011, project number PRPL/2011/X/02, revision number 6.0. Baik, untuk bagian pertama saya akan menjelaskan tentang project description and goals. Baik, pada era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, apalagi informasi sekarang sangat cepat menyebar ke penjuru dunia. Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan yang kita hadapi juga semakin kompleks, yaitu pada bidang sehari-hari. Dengan kenyataan itu, kita dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi serta kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam memberi informasi, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan, kita akan mendapat hasil yang optimal. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi komputer. Dalam sebuah koperasi informasi, sangat dibutuhkan untuk membantu mengambil kebijakan manajerial dan dengan menggunakan komputer sebagai pengolah data manajerial dalam suatu koperasi sering dikenal dengan sistem informasi manajemen koperasi yang meningkatkan para anggota dalam tiap fungsi manajerial melaksanakan tugas kepemimpinan secara cepat. Koperasi Karyawan Stikom Surabaya merupakan suatu wadah usaha yang bertempatkan di kampus Stikom Surabaya. Dalam perkembangannya, sering dijumpai adanya kesalahan yang disebabkan oleh kurang telitinya dalam perhitungan serta kemungkinan terjadinya kecurangan sangat mempengaruhi kinerja dari kegiatan koperasi tersebut. Hal ini karena semua transaksi yang dilakukan menggunakan sistem yang masih manual. Meski data yang diolah belum cukup banyak, tapi sangat akan berpengaruh pada efisiensi waktu dan tenaga. Keamanan dan pengolahan data pun diragukan kebenarannya karena tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sistem yang selama ini diterapkan koperasi karyawan yaitu dengan menggunakan sistem simpan pinjam secara manual, yang hanya berdasarkan pada catatan manual tertulis pada kertas. Maka untuk mempermudah sistem simpan pinjam koperasi sekarang ini dapat dilakukan dengan sistem komputerisasi. Di lain hal tersebut, anggota merupakan sebuah unsur yang tidak boleh dilupakan dalam sebuah koperasi, di mana anggota mengambil peran dalam proses simpan dan pinjam. Proses simpan pinjam yang dilakukan dan dijalankan oleh Koperasi Karyawan Stikom Surabaya masih sangat tidak transparan dikarenakan proses yang masih manual, dengan pembukuan yang hanya dilakukan oleh bendahara koperasi tersebut. Anggota tidak dapat melakukan pengecekan akun mereka dengan leluasa dan sewaktu-waktu. Untuk melakukan pinjaman, anggota juga harus melakukan proses pengecekan pada bendahara dan memastikan bahwa dia dapat meminjam dan masih harus menunggu konfirmasi ketua dan bendahara sehingga dapat menyelesaikan proses peminjaman. Masih banyak pelayanan anggota yang belum dapat tercakup dengan baik. Aplikasi yang akan dibuat diharap dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai mengenai daftar anggota, daftar pengurus, buku simpanan, cek saldo anggota, kas masuk, simpanan sukarela, arsip potongan bulanan, form permohonan pinjaman, form permohonan anggota baru, form pengambilan pinjaman, dan perhitungan SHU. Dengan penjelasan berikut, saya dapat membedah dan memberikan kesimpulan tentang project description dan goals pada project chapter ini ialah di sini di studi kasus yang dilakukan oleh Stikom Surabaya, mereka
membuat proyek yaitu sistem informasi karyawan pada koperasi yang berada di Stikom Surabaya sendiri. Nah, di sini sebelumnya dalam koperasi Stikom Surabaya untuk melakukan transaksi dan melakukan sistem pinjam itu masih manual, dan itu pastinya akan menimbulkan atau memungkinkan adanya kerugian dan memakan waktu yang lama dan tidak efisien. Oleh karena itu, mereka membuat suatu proyek dengan membuat sistem informasi di koperasi itu sendiri dan dengan memanfaatkan teknologi komputerisasi. Sehingga dalam proses transaksi, proses simpan pinjam akan lebih mudah dan lebih tertata, keamanannya juga lebih terjamin, sehingga koperasi di Stikom Surabaya ini dalam sistem informasinya menjadi lebih baik. Baik, cukup sekian untuk penjelasan tentang project description and goals. Berikutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan sendiri kepada teman saya untuk bisa menampilkan penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya itu tentang risk. Bagian ini menjelaskan tentang risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengerjaan proyek. Nah, untuk risiko dari sistem informasi koperasi karyawan ini telah diidentifikasi. Manajer proyek akan menentukan dan menerapkan mitigasi risiko yang diperlukan strategi penghindaran atau sesuai untuk meminimalkan kemungkinan risiko tersebut. Nah, untuk meminimalkan kemungkinan risiko tersebut ialah pertama, terjadinya kebocoran data, kedua, terjadinya kepalsuan data akibat kesalahan manusia pada saat entry data, dan yang ketiga, terjadinya bug pada saat proses perjalanan aplikasi yang tidak sesuai dengan caranya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deliverables. Untuk bagian ini menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang akan diberikan, meliputi SDPLN, SRS, SAD, test plan, dan user documentation, serta hasil dari perencanaan. Untuk penjelasannya, dokumen ini meliputi SDPLN atau Software Development Plan, dan SRS, Software Requirement Specification, dan SAD, Software Architecture Development. Lalu TPLN atau Test Plan, dan User Documentation, serta hasil dari perencanaan. Nah, untuk penjelasan SDPLN secara umum dan global mengenai rancangan sistem informasi yang akan dibuat. Rancangan sistem tersebut meliputi perkenalan dokumen, gambaran umum proyek, struktur anggota dalam tim proyek, proses manajemen, rencana proses serta teknik, rencana proses yang mendukung serta rencana tambahan. Untuk SRS menjelaskan berbagai macam kebutuhan pembuatan produk, yaitu kebutuhan spesifik yang terjadi dari kebutuhan fungsionalitas, termasuk di dalamnya input, proses, dan output dari produk dan non-fungsionalitas. Kebutuhan antarmuka juga digambarkan dengan jelas di dalam dokumen ini, terdiri dari kebutuhan antar pengguna, antar hardware yang menjelaskan kebutuhan yang harus ada untuk menjalankan atau mengoperasikan aplikasi sistem. Kebutuhan antar software yang menjelaskan bagaimana cara pengguna berinteraksi dengan sistem dan kebutuhan antar komunitas. Selanjutnya ada SAD, menjelaskan tentang arsitektur proyek perangkat lunak yang akan dikerjakan. Dokumen ini diantaranya berisi tentang overview dari dokumen ini sendiri. Arsitektur representation, arsitektur goals and constraints, use case view, atau representasi fungsionalitas dari proses dan logical view. Dan untuk yang selanjutnya ada TPLN. Ini melingkupi tujuan-tujuan identifikasi informasi proyek dan komponen perangkat lunaknya.
daftar persyaratan yang diujikan untuk testing, merekomendasikan dan menjelaskan strategi pengujian yang akan digunakan, identifikasi kebutuhan yang diperlukan, serta daftar lampiran terkait. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu 4 scope definition. Bagian ini menjelaskan ruang lingkup proyek, misalnya spesifikasi fungsi dari proyek. Untuk batasan dari proyek ini adalah yang pertama, tidak membahas tentang penggajian pengurus, tidak membahas tentang pembuatan jurnal, tidak membahas tentang pembuatan neraca, dan yang terakhir tidak membahas tentang penjualan, pembelian pada front stroke cop car. Kebutuhan fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dibuat ini adalah sebagai berikut. 1. Sistem harus dapat melayani dan memenuhi kebutuhan cek saldo anggota, transaksi simpan pinjam koperasi, angsuran, dan bunga. Selanjutnya, sistem harus dapat mempermudah dan melayani pendaftaran dan validasi keanggotaan. Sistem harus dapat menangani laporan pembagian SHU. Dan yang terakhir, sistem harus dapat mempermudah pengurus dalam memproses dan melakukan kegiatan secara transparan, jelas, cepat, tepat, dan akurat. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan tambahan yang tidak memiliki input, proses, dan output. Namun demikian, kebutuhan non-fungsional ini sebaiknya dipenuhi karena akan sangat menentukan apakah sistem ini akan digunakan user atau tidak. Kebutuhan non-fungsional ini dapat dikategorikan berdasarkan Peaches Framework. Berdasarkan performansnya, sistem diharapkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, semakin besar throughput yang dapat dihasilkan. Peningkatan kecepatan dan throughput ini diharapkan dapat terjadi pada semua proses pekerjaan. Besarnya peningkatan ini tergantung pada jenis proses pekerjaannya. Kebutuhan non-fungsional berdasarkan information dari Peaches Framework adalah terintegrasinya data. Sistem yang baru juga diharapkan dapat mencegah terjadinya redundansi data dan dapat menjaga akurasi dan konsistensi data. Akurasi dan konsistensi data sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya kesalahan penginputan data tamu dan pengolahan data transaksi. Akurasi data dapat dijaga dengan meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam pencatatan. Sedangkan konsistensi dapat dijaga dengan perancangan dan implementasi database yang baik. Kebutuhan non-fungsional dari segi pengontrolan sistem yang diinginkan user antara lain adalah sistem dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen tingkat atas dalam waktu yang cepat. Untuk meningkatkan reliabilitas sistem, sistem diharapkan memiliki backup data. Backup data ini terutama dibutuhkan jika server down. Misalnya karena matinya aliran listrik. Dengan ada backup data, ini akses data tidak akan terhenti apabila server down. Selain itu, sistem juga dapat menjaga keamanan data-data yang disimpan, terutama untuk data-data yang bersifat konfidensial. Kebutuhan dari segi efisiensi yaitu sistem diharapkan dapat mempercepat dalam pengaksesan data dan mempermudah pihak anggota dalam mengetahui kondisi akunnya dalam koperasi dan proses yang harus dikerjakan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Rizky. Saya akan melanjutkan bagian 5 project milestones, yaitu bagian ini menjelaskan gambaran umum jadwal proyek yang akan dikerjakan. Jadi proyek proyek di sini dikerjakan dari tanggal 21 bulan 9 tahun 2011 sampai dengan tanggal 3 bulan 12 2011. Ini proyek yang dikerjain dari awal, proyek start sampai ke complete,
yaitu Complete Solution Analysis, Complete Solution Design, Complete Solution Simulation with Software, Complete Solution Simulator and Testing, Complete Installation Software. Bagian keenam yaitu Budget Summary. Bagian ini yang menjelaskan pembiayaan proyek secara ringkas. Dari pembiayaan awal sampai di biaya dokumentasi itu bersekitar total 40 juta. Dari survei analisa, desain dan implementasi sistem, biaya lisensi, training aplikasi, dan biaya dokumentasi. Yaitu selanjutnya assumption, constraints, dan dependencies. Bagian ini menjelaskan hal-hal yang mendukung sistem, batasan, dan ketergantungan dengan sistem yang lain jika ada. Asumsi-asumsi dari proyek ini adalah survei dan hari bekerja tidak dihitung. Biaya-biaya telah ada di dalam akun yang jelas dan sudah ada di Koperasi Karyawan Citycom Surabaya. Batasan-batasan untuk sistem ini antara lain, user biasa hanya bisa melihat laporan dan biodata. Admin bisa melakukan insert, update, dan delete data. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya kali ini. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rajan Khairan. Kepada Rajan Khairan saya persilahkan. Baik, yang ke-8 ada Project Organizational Structure. Adalah bagian yang isinya berisi nama-nama anggota tim yang akan membangun suatu proyek. Dari tabel ini kita bisa lihat ada kolom peran kerja, nama anggota, dan juga tugasnya. Saya bacakan satu persatu. Pertama ada Project Manager atas nama Kristono Sugiarto yang bertugas sebagai menjadwalkan pelaksanaan dan manajemen proyek, memantau kinerja proyek, pelaksanaan dari analisis sampai implementasi. Selanjutnya ada membuat dokumentasi SDPLN yang mendefinisikan rencana proyek. Yang kedua ada sistem analis atas nama Farid Ardi yang bertugas sebagai menganalisa proses bisnis dalam koperasi, mendefinisikan prosedur yang ada dalam sistem, membuat dokumen flow dan sistem flow, dan membuat dokumen SRS yang mendefinisikan perangkat lunak. Selanjutnya ada sistem desain, yaitu atas nama Edi Nur Susanto, yang bertugas sebagai membuat rancangan sistem dengan HIPO dan DFD, membuat basis data dan ERD atau Entity Relational Diagram, dan membuat dokumen SAD yang mendefinisikan arsitektur sistem. Selanjutnya ada programmer, atas nama Nilam Sansita Sari, yaitu membuat aplikasi yang telah dirancang dan direncanakan. Selanjutnya ada sistem testing, Dede Suharyanto, yang tugasnya membuat test plan untuk implementasi sistem. Selanjutnya ada sistem documentation atas nama Richard Hendrawan yang bertugas sebagai kontrol keselarasan dan kelengkapan seluruh dokumen dan juga membuat user guide software sistem informasi. Bagian terakhir ada project authorization yang berisi tentang persetujuan proyek yang telah disahkan oleh project manager dan juga bagian project sponsor. Di sini sudah di-approve oleh project manager yaitu Kristono Sugiarto pada tanggal 25 Oktober 2011 dan juga sudah di-approve oleh project sponsor yaitu Anjik Sukmaji Eskom Meng tanggal 28 Oktober 2011. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.